Cerita dimulai dengan seorang pria yang dibawa paksa ke sebuah kantor oleh sekelompok orang. Di kantor tersebut, semua penjaga sudah dalam keadaan tewas dan hadir seorang pria Rusia bernama Oleg Malenkov. Malenkov mengungkapkan bahwa bos pria itu memiliki hutang besar padanya dan meminta agar pria tersebut membukakan brankas di ruangan itu. Namun setelah brankas dibuka, Malenkov tidak menemukan uang yang ia cari, sehingga ia akhirnya membunuh pria tersebut dan meninggalkannya di dalam brankas. Kemudian, kisah beralih ke Brian yang pergi ke apartemen putrinya di Los Angeles. Brian membawa hadiah berupa boneka panda raksasa untuk putrinya. Kim, putrinya, merasa terkejut melihat hadiah tersebut karena ia merasa belum waktunya ulang tahun. Tiba-tiba, kekasih Kim yang bernama Timmy datang dan mereka berdua pun mulai mengobrol sejenak. Not the fifth one, not the third one, right? Yogurt drink, right? Every morning 4 class gets the same. Cerita berlanjut ketika Brian pulang dengan boneka panda setelah mengunjungi putrinya. Saat hendak pulang, Brian menerima telepon dari mantan istrinya, Lenore. Brian akhirnya mengundang Lenore untuk datang ke apartemennya. Ketika Lenore tiba di apartemen Brian, ia menceritakan masalah rumah tangganya dengan suaminya, Stuart. Lenore berpikir untuk mencoba kembali dengan Brian. Tetapi Brian tetap bersikap profesional dan tidak menerima tawaran Lenore. Meskipun ia masih memiliki perasaan terhadap Lenore. Brian menghormati pernikahan Lenore dengan Stuart. Why do you have to be so damn honorable? I think it would do more harm than good. And Stuart, clear up your situation. I want to, believe me. What? You need to go someplace just a couple of days for a month on a job. Malam itu, Stuart datang ke rumah Brian. Di film ketiga ini, Stuart tampak lebih muda daripada sebelumnya. Stuart meminta Brian untuk menjauh dari Lenore dan tidak campur tangan dalam urusan rumah tangga mereka. Brian akhirnya setuju. I can do that. I appreciate it. Keesokan harinya, Brian mendapatkan pesan dari Lenore untuk datang ke apartemennya dan membawakan roti bagel. Namun saat tiba di apartemen Brian, ia mendapati Lenore sudah meninggal dalam keadaan terbaring di tempat tidurnya. Wake up. Jesus, Lenny. Lenny. Tiba-tiba, dua polisi muncul dan mencoba menangkap Brian. Brian yang merasa tidak bersalah atas kematian Lenore akhirnya melawan kedua polisi tersebut dan berhasil melarikan diri dari lokasi. Listen to me. Listen to me. Do this. Sekarang Brian menjadi buronan atas tuduhan pembunuhan yang tidak dia lakukan. Setelah Brian berhasil melarikan diri dari tempat kejadian, ia segera menghubungi Kim yang saat itu berada di kamar ibunya.
I have something to tell you. Brian memberitahu Kim dengan berat hati bahwa ibunya telah tewas. Dan tampaknya Brian dianggap sebagai pelakunya. Dalam percakapan itu, Brian memberikan jaminan kepada Kim bahwa ia akan menemukan pembunuh Lenore dan membuktikan bahwa dirinya tidak bersalah. Here, no matter what anyone says, don't listen carefully, Kim. But I'm gonna find out. Dad. Try to be sweet to contact you. But find. I love you. Wait. Sementara itu, di lokasi kejadian, Sersan Dotzler tengah sibuk mengumpulkan berbagai bukti dan memeriksa semua alat komunikasi yang ditemukan di tempat kejadian antara Lenore dan Brian. Sergeant Dotzler, suspect 17, photographer 13. Brian yang merasa menjadi buronan dalam situasi ini akhirnya menghubungi Sam, rekan setianya yang sudah mengetahui peristiwa tersebut. Brian lalu menuju ke markas rahasia mereka untuk mengkoordinasikan langkah selanjutnya. Sesampainya di markas rahasia tersebut, Brian bersiap-siap untuk mengungkap misteri di balik kematian Lenore dengan menggunakan keterampilannya. Di sisi lain, Sersan Dotzler melakukan interogasi di rumah Stuart, suami Lenore. Stuart baru saja kembali dari perjalanannya ke Vegas dan tampak sangat sedih akibat kehilangan istrinya. Namun, selain sedih, Kim, putri Lenore, juga harus menghadapi kenyataan bahwa ia telah kehilangan ibunya dan belum sempat memberitahukan kepada ibunya tentang kehamilannya. Saat Sersan Dotzler dan Stuart melihat jasad Lenore yang dingin di tempat penyimpanan jenazah, Stuart memberikan informasi kepada Sersan Dotzler tentang latar belakang Brian yang pernah terlibat dalam berbagai kasus di Paris dan Turki. Stuart mengaitkan kematian Lenore dengan pekerjaan berbahaya yang pernah dilakukan Brian di masa lalu. But he has a lot of enemies. He loves his family. Lives and is. No, Brian is not dangerous. Beberapa saat kemudian, Brian diam-diam menyelinap masuk ke ruangan tempat jenazah Lenore disemayamkan. Dan dengan hati-hati, ia mengambil sampel rambut Lenore untuk dia selidiki lebih lanjut. Kemudian, di tempat parkir mobil, Brian bersembunyi di dalam bagasi mobil dan berhasil mengunduh data GPS dari mobil yang digunakan Lenore sebelum kematiannya. She didn't do her in the car. Shit, it's disgusting. Which GPS you want? Setelah memeriksa data GPS tersebut, Brian menemukan bahwa Lenore telah mengunjungi sebuah pom bensin sebelum ditemukan tewas. Brian segera menuju ke tempat tersebut dan berpura-pura sebagai petugas LAPD saat mengumpulkan informasi dari karyawan pom bensin. Not exactly a bustling day. Didn't see hardly nobody. I didn't. Judy called. Excuse me. Destination, if you know what I mean. Karyawan tersebut membawa Brian ke sebuah ruangan untuk memeriksa rekaman CCTV.
times. Problems with this system breaks down. You're saying they're gonna replace. You seen this woman? One of your guys was just in here asking the same. What you mean, like color coordinate? Fellas should get more coordinated. Thing. One of our guys. Yeah. Took off to the gap. Him. Him? Yeah. Saat Brian memeriksa rekaman CCTV, ia menemukan keanehan dalam perilaku Lenore saat berada di pom bensin tersebut. Namun, tiba-tiba, Garcia dan Smith, dua agen yang juga mencari informasi, tiba di tempat tersebut. Brian terpaksa berhadapan dengan mereka. Mr. Mills! Stop it! Step out, buddy! Get out! Back away from the... Step away from the... What are you doing, Mr. Mills? You! Step away from that! Step away now! Get away from the goddamn desk! Well, we can see him. Just keep your hand from the desk. Karena ia sudah menemukan sedikit petunjuk terhadap pelakunya, maka Brian pun tak mencoba untuk melawan. Akhirnya ia menyerahkan diri dan ditangkap. Yeah, just keep an eye on this guy. Help his ass about They think we're idiots. Namun, dalam perjalanan menuju kantor polisi, Brian berhasil melepaskan diri dari borgol dengan menggunakan alat yang telah ia siapkan sebelumnya. If he's not doing it himself, he's... Keep driving. Ia berhasil melumpuhkan polisi yang mengawalnya dan memaksa mereka menjalankan mobil untuk melarikan diri dari tempat tersebut. Akhirnya Brian berhasil meloloskan diri dan segera melanjutkan misinya mencari dalang dari semua ini.
backup. Sersan Dossler yang menyadari bahwa Brian berhasil melarikan diri, menerima panggilan dari Brian yang penuh dengan tekad. Brian dengan tegas memberitahu Dossler bahwa ia tidak akan bermain-main dalam menuntaskan misteri kematian mantan istrinya, dan bersumpah untuk membersihkan namanya yang tercemar. Namun Dossler, seorang detektif ulung, tak akan mundur begitu saja dan bersikeras untuk mengejar Brian dengan segala kemampuannya. Ketika Garcia dan Dossler terus menyelidiki kasus ini, mereka menemukan bukti konkret yang mengindikasikan bahwa Lenore memang diculik dan tewas dibunuh oleh orang lain. Sembari itu, Brian telah mencapai markas rahasia yang dikelola oleh sahabatnya Sam. Sam dengan cepat menawarkan bantuan kepada Brian, tanpa ragu untuk membantu sahabatnya yang berada dalam kesulitan. You want to tell me what's going on? Oh, Jesus. I'm bad with her throat slashed. I found our car out front. What else? What do you want us to do? Camera. She was snatched. I saw it on a security. I found a location on her car's GPS of this. Maybe there's something there. That's from the police files and mine. Anything else? Turn up something. Might turn up her hair. I feel like we are walkers in life. Pada hari prosesi pemakaman Lenore, suasana sangat haru. Kim masih merasa hancur atas kepergian ibunya, sementara Dossler tetap mengawasi dari kejauhan. Give me some on that. Right there. If there's anything we can do. I'm so sorry. Right. You know that, right? Yeah, I'm getting some interference. You hear that? Tomorrow. Oh, sweetie. You gotta go get right now. Saat Sam memberikan ucapan belasungkawa kepada Kim, ia secara diam-diam meminta Kim untuk memeriksa sebuah kancing di tuxedonya. Ternyata kancing tersebut memiliki kamera tersembunyi yang terhubung langsung dengan Brian yang berada di markas rahasia. Sam menyampaikan pesan penting dari ayahnya agar Kim melanjutkan rutinitasnya seperti biasa. Very predictable schedule. Yeah, it's a waste of time. No waste. You want me to put a tail on him? Hari itu, Kim pergi ke kampus, namun dia merasa diawasi oleh Garcia yang memantau setiap gerakannya dari kejauhan. I don't know what they think. Gonna just show up here? Are they stupid or something? I think it's standard operating. I'm sorry. Ask me. We need protection. I'm not responsible for what happened. Don't hate me. I do. You respond. And for that. Ketika Kim tiba di sebuah tos serba, dia akhirnya menghampiri Garcia dan meminta dengan tegas agar tidak lagi diikutinya. For your protection, man. Why are you following me? Asshole. You really think my... Saat Kim berada di dalam tos serba itu, dia melanjutkan rutinitasnya sebelum masuk kampus, yaitu membeli yogurt rasa persik di urutan nomor 4.
Namun pada hari itu, yogurt yang akan dibelinya memiliki pesan misterius yang menarik perhatiannya. Setelah menyelesaikan rutinitasnya seperti biasa, Kim melanjutkan perjalanannya ke kampus. Saat dia duduk dalam kelas, perutnya tiba-tiba mulai terasa mual, dampak dari yogurt yang diminumnya tadi. About an hour ago? Oh, yeah. Young woman in here. Must have been thirsty. He drank it all right there from the fridge. Peach yogurt. Call for backs. Now she's on her way to the bath. Went to school, got nauseous in class. I'm coming right now. Tak disangka, Garcia telah mengikuti Kim hingga ke kampus dan melihat Kim memasuki toilet. Ternyata Brian telah menyusup ke dalam toilet tersebut dan dengan cepat memberikan obat penawar mual kepada Kim. Brian dengan hati-hati membuang alat penyadap yang menempel di baju Kim. I got something. Here, Kim, drink that. Yogurt to make it noise. Kim yang dalam keadaan terluka dan sedih akhirnya memberanikan diri untuk menceritakan kepada Brian bahwa ia tengah hamil. Kabar ini membuat perasaan Brian campur aduk antara bahagia dan sedih. Meskipun dia harus tetap fokus pada misinya untuk membersihkan namanya, Brian tidak bisa menyembunyikan rasa kebahagiaannya atas berita penting ini. Dalam momen yang penuh emosi itu, Brian mencoba dengan lembut untuk menenangkan putrinya agar tetap kuat menghadapi ujian dan fitnah ini. Sugar, I haven't eaten since yesterday. Let's get through this first, and then don't you worry. Natural, this cup is really for. Singkat cerita, setelah Sersan Dosler melihat rekaman penculikan Lenore sebelumnya, tampaknya detektif jenius ini masih menaruh curiga kepada Brian sebagai otak pembunuhan. Ia memerintahkan anggotanya untuk segera masuk ke dalam toilet dan menangkap Brian. Namun, ketika Garcia sampai di toilet, kejadian yang memalukan pun terjadi. Yang ada di dalam toilet hanyalah Kim yang tengah menghadapi situasi yang rumit. Brian sudah berhasil kabur dengan cerdik, meninggalkan mereka dalam kebingungan. Walaupun Brian berhasil melepaskan diri dari cengkeraman Dosler, sang detektif yang ulet ini masih bersikeras bahwa Brian masih berada di kampus. Ia mengerahkan anak buahnya dengan harapan dapat menangkap Brian yang masih mungkin bersembunyi di tempat tersebut. Brian pun berhasil kabur dari kejaran orang-orang Dosler. Namun meskipun Brian berhasil mengelabui pihak berwenang, Dosler tidak akan berhenti sebelum memecahkan misteri ini. Dosler yang akhirnya harus menerima kenyataan bahwa Brian telah berhasil lolos, memutuskan untuk menginterogasi Kim. Kim memberitahu Sersan Dosler bahwa ia yakin pembunuh ibunya bukanlah ayahnya sendiri. Kim pulang dengan berat hati sambil menyerahkan alat penyadap yang menempel di bajunya sebagai pesan bahwa ayahnya bukan orang sembarangan.
Kisah selanjutnya membawa kita ke kantor Stuart. Stuart sedang merencanakan perjalanan ke Malibu, ke rumah pribadinya dengan pengawalan beberapa bodyguard. Namun di tengah perjalanan, Brian berhasil melacak dan mengikuti Stuart dengan hati-hati. Namun situasinya berubah drastis ketika tiba-tiba sebuah mobil menabrak mobil yang dikendarai Brian, mengakibatkan mobil Brian terjun ke jurang. Lebih mengejutkan lagi, pengemudi mobil yang menabraknya adalah seorang anak buah dari Oleg Malenkov, musuh bebuyutan Brian. Brian yang menghindari maut dengan sukses keluar dari jurang dan dengan cepat menghentikan mobil yang sedang melintas. Sambil dalam perjalanan, Brian tak lupa memberikan nasihat kepada pemilik mobil tersebut. Setelah itu, Brian melihat mobil yang menabraknya tadi parkir di sebuah bar. Brian tidak ragu-ragu untuk mencari pengemudi yang merencanakan kecelakaan itu. Dan benar saja, di bar tersebut, Brian langsung melampiaskan amarahnya dengan menghadapi satu persatu anak buah Malenkov yang sedang teler. Kisah berlanjut ke Malibu, di mana Stuart tengah berusaha menenangkan dirinya. Namun Brian sudah tiba di rumah Stuart dan dengan tegas memaksa Stuart untuk membuka kartu dan menceritakan seluruh kejadian sebenarnya. Brian. None of this is making sense to me. How did you... I was hoping you could help me out. Survived the crash. The Russians that were following. Oh, no, I don't know what you're talking about. They worked for you, Stuart, and me when I was following you. Wife, and I know... The only thing I know is that you were fucking my... What do you know? No. If I believed that, we wouldn't be... I swear I don't know it. What do you know? I don't... Stuart dengan terpaksa mengungkapkan bahwa Lenore tewas karena ulah Malenkov yang menuntutnya karena utang yang belum dibayarnya. Stuart juga mengaku telah memberitahu Malenkov tentang jati diri sebenarnya Brian, menjadikan Brian sebagai target Malenkov. Followed her there. But you promised to stop saying... You let them think it was me. I was at... Kill them. That you would find them. So why are they coming after me? Because... You're gonna go to the police. I loved her. I loved her. You gotta believe me. I'm sorry, Brian. They're gonna come after next. They kill you, they don't get paid. I'm a dead man. And tell them everything. Mendengar bahwa putrinya juga berada dalam bahaya akibat keterlibatannya dalam konflik ini, Brian tidak bisa tinggal diam. Ia bersama 3 sahabatnya yaitu Sam, Casey, dan Bernie menjemput Kim di rumahnya. Can I get your keys and your phone, please? Left or what? What are you gonna do? Go ahead, put the cuffs in. Thank you very much. Dengan taktik dan skill tempur yang dimilikinya,
mereka berhasil melumpuhkan polisi yang menjaga Kim dan berhasil membawa Kim keluar dari rumah tersebut untuk membawanya ke tempat yang aman. He's a trained sniper. Bernard Harris. Securities International. Nothing. That's 24. 8 years service. Navy SEAL. Casey Mark. The other two being is 45. Next time we hear from him, explosive expert, communications expert, Sam Grossman, International, private security, security International, the COO of Wizard, Brian Mills, person of interest. Our primary serious people. Employee of is listed as one more thing. Right now, round you, through you, I'm bringing your A game, the Russian. He's not trying to kill you. Was asking him for. Because obviously, probably because he didn't want to give up the information to himself. Sementara Brian berada di markas rahasia, dia berusaha mencari informasi tentang Malenkov. Tetapi upaya Sam untuk mengunduh data tentang Malenkov belum berhasil. Keadaan berubah ketika Stuart menawarkan bantuannya. Stuart mengungkapkan masa lalu Malenkov yang pernah menjadi rekan bisnisnya. You know what? Don't worry about it. We're almost... That you and Lenore spoke to each other? Is to eliminate the thing that'll make her run. And the only way to do that, so it seems, allows us to make sure my daughter's safe. You're gonna help, all right? I'd like to help. Warren Stewart. Malenkov. I want to know every detail. Start talking about Malenkov. Excuse me? Like bait helps to catch a shark. All I know Where he works, who he is, what he does, where he lives. Ternyata Malenkov adalah seorang mantan pasukan Rusia yang pernah bertugas di Afghanistan saat Uni Soviet masih berdiri. Setelah runtuhnya Uni Soviet, Malenkov beralih profesi menjadi seorang pembunuh bayaran. Stuart mengenal Malenkov melalui bisnis jual beli senjata mereka. There was grabbing what they call grabbers. Bullets, keeping nothing heavy machine deal and I met him when I was business and we did since different number worked out some deal don't have money. Stuart sepakat menjadi umpan untuk membantu Brian menemukan dan menghadapi Malenkov. Misi ini akan membawa Brian melalui penjagaan yang super ketat di apartemen Malenkov. We need him. Call. Make the call. Because you're gonna set him up for him. On speaker. That's fast. I have your money. You have it. I've missed you. Sure. Now, at the building downtown. Where'd you want me to bring it? Tell me how security works. Suka. Apartment. Outside of his penthouse, Malenkov. He was bodyguard. Elevator with he has a private security. Elevator is controlled by the elevator and give it once they see who's inside the stairs. They're upstairs. Outside the elevator up. Okay, they'll send the elevator. 3 more bodyguards. The security station and doors is mounted through the second set of 2 sets of doors. Koff's private apartment.
help me out? Go to the first floor and ask for the desk, all right? And I got a bag full of parachute, but I don't have a name. I got an address. Or thank you so much. Okay, sir. Have a good day. I'm here to see Oleg Malenkov. Brian dan timnya tiba di area parkir apartemen Malenkov dan Stuart berperan sebagai pihak yang akan bertemu dengan Malenkov. Di sisi lain, Sersan Dosler yang berada di rumah Stuart mengikuti jejak Stuart menggunakan GPS di ponselnya. No, it's fine. We're safe. So if you'd like, I can set a car for you, but I need you. I found out something you might want. Gossip. Each 12 million. His wife. Insurance policies on St. John. How about that? Once in the bed, Mr. Malenkov's expected. We're in. Stuart St. John is clear. Okay. All right. The elevator. Okay. У вас все в порядке? Что происходит? Go! All right. Get back to it. Dengan cepat, Brian berhasil melumpuhkan penjaga di lift dan menggantikan posisi Stuart untuk bertemu dengan Malenkov. Saat mereka memasuki area apartemen Malenkov, Brian dengan kecepatan dan skill duanya berhasil mengatasi para penjaga Malenkov. Setelah berhasil masuk ke apartemen, Brian langsung dihadang oleh Malenkov dengan hujan peluru. Namun, Brian yang sering menghabiskan waktu 8 jam per hari main Free Fire, dengan skillnya berhasil menghindari setiap peluru yang ditembakkan. Pertarungan tangan kosong pun terjadi antara Brian dan Malenkov yang kuat. Akhirnya, Brian berhasil menembak Malenkov hingga sekarat. Sebelum menghembuskan napas terakhir, Malenkov memberi Brian informasi penting.
But you're not gonna kill my daughter. Appreciate. And that doesn't work. First he gets me to kill your wife, Stuart St. John. Mereka sebenarnya telah dimanipulasi dan dijebak oleh Stuart, dan Lenore adalah korban dalam bisnis gelap Stuart. Like many before. Dan tak lama setelah itu, Malenkov pun tewas dengan posisinya yang terlentang di tangga, meninggalkan petunjuk penting yang akan membawa Brian lebih dalam ke dalam konspirasi ini. Setelah Brian mengetahui rencana jahat Stuart, ia segera mencoba menghubungi Kim untuk memberitahu putrinya tentang situasi tersebut. Namun, sebelum Brian bisa memberitahu Kim, sebuah tembakan terdengar, dan Stuart menembak Sam sebelum membawa kabur Kim. Come on, let's go. Seperti dalam banyak film laga lainnya, polisi tiba di tempat kejadian setelah situasi sudah kondusif. Mereka datang ke tempat di mana Malenkov tewas, tetapi yang ditemukan oleh polisi hanyalah jasad Malenkov sementara Brian telah melarikan diri. Brian tidak memiliki waktu untuk berpikir panjang. Ia segera mencari keberadaan Kim dengan mengambil mobil milik Malenkov dan mengejar Stuart yang membawa Kim ke Bandara Santa Monica dengan maksud untuk kabur menggunakan pesawat pribadinya. Brian mengendarai mobil dengan kecepatan penuh karena ia tidak ingin putrinya berada dalam bahaya. To be on the lookout for a black at the Santa Monica airport. Akhirnya Brian berhasil menghentikan pesawat Stuart dengan cara menabrakkan mobilnya ke roda pesawat. Very smart. Checking my phone, sending texts, and then I'll cover for coffee. Playing me off against the Russian. Them. So there's your pal. And make it look as if I killed the plant Lenore's body. What? But it didn't quite work out that way. All your worries over. Problem solved. There come. Listen, Brian. Oh. Setelah itu, Brian segera menyeret Stuart keluar dari pesawat tanpa membunuhnya, memilih untuk membiarkan polisi menangkapnya dan menghadapinya sesuai dengan hukum. You'll get out of jail in a few years. People with a good look
I know you. Di sisi lain, Brian bertemu dengan Sersan Dosler dan memintanya untuk menutup berkas kasus atas kejahatan yang tidak pernah ia lakukan. Dengan permintaan Brian itu, film ini pun tamat.